Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita shalom. Shalom. Lambaikan tangan sekali lagi shalom. Beri senyum terindah untuk Tuhan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Kami percaya ada sukacita dimanapun Bapak Ibu berada. Yang di onsite maupun yang di online. Terima kasih telah hadir. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkaulah pemberi sukacita dalam hati kami Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan selalu Tuhan. Karena memiliki Engkau Tuhan, kami memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan hadir Tuhan apa adanya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Kita memuji Tuhan, kita semangat dulu, kita puji Tuhan, amin. Dengan Tuhan selalu, dengan Tuhan. Come on. Kita sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku
kisruhkan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa saudara? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu, semangat puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Katakan sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa sekali lagi? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan untuk kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan. Tetap dalam sukacita Tuhan, amin. Seberapa banyak dalam ruangan ini yang tetap percaya bahwa Tuhan penolong kita. Takkan pernah kita berhenti untuk percaya. Karena Dia gak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan, tak sekalipun. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan penuh iman katakan, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku.
sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan kami. Kau tak tinggalkan. Katakan, ku tak pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi Bapak Ibu. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi ku takkan berhenti percaya. Beri kemenangan kita. Mari kita sembah Dia. Mari hadirat. Rasakan hadirat. Lawat kami Bapa. Terima kasih. Kami sembah Kau. Tidak ada umat Tuhan dan suap-suap. Semua berapi-api di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Percaya kuasa menyata dalam hidup kami Bapa. Apapun pergumulan kami Bapa, Kau yang sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan hadirat-Nya. Rindu Dia. Kami rindu Kau. Terima kasih Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Bapa. Segala perkara akan kami bisa tanggung di dalam-Mu Bapa, segala perkara, karena Kau yang memberi kami kekuatan. Amin Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan dari awal Bapak Ibu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penuh dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan duduk diam Tuhan habis ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu Tuhan akan berbuah Tuhan ratusan kali ganda Tuhan. Engkau yang mampukan kami Bapa untuk menjadi tanah yang subur Tuhan. Kami tidak hanya ingin mendengar saja, tapi ingin mempraktekkan dalam hidup kami Bapa. Beri rema dalam hidup kami Tuhan, hingga segala tuntutan hidup kami Tuhan, segala kebutuhan kami, segala masalah kami Tuhan, kami bersandarkan pada firman Tuhan. Kami sandarkan hidup kami 100% pada firman Tuhan, bukan pada kekuatan kami sendiri Tuhan. Engkau urapi Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, yang di online maupun yang di onsite Bapak. Dimanapun mereka berada Bapak, kami percaya urapan Tuhan menembus jarak. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan segala hidup kami sandarkan pada firman Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapak. Silakan Bapak Ibu untuk duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan penolong yang setia. Terima kasih Bapak. Amin. Thank you Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi katakan dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan dari awal Bapak Ibu, saat ku berjalan.
Kami percaya Bapa, kami bergembira selalu karena memiliki Allah yang setia, Allah yang beserta kami, yaitu Immanuel sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Kau yang pimpin kami Tuhan dalam firman Tuhan, hingga kami berbuah Tuhan ratusan kali ganda Bapa, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kembali lagi datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama anak-anak Tuhan. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera yang Kau sudah berikan bagi kami. Bukan kebetulan kami berada di tempat ini, bukan karena kekuatan dan gagah kami, semua itu karena anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk berada di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau dalam beberapa menit ke depan kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tuntun kami semua Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali lagi berkumpul untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, khususnya hari lepas hari tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, pentingnya bagi kita sebagai orang percaya untuk meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang Tuhan sudah berikan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk bersekutu, berkoinonia, dan menyatukan diri kita bersama jemaat-jemaat Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain, untuk kita satu di dalam Kristus, untuk kita dapat memberikan, sharing firman Tuhan, untuk memberikan suatu motivasi kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, sebab ketika Allah memberkati janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri semua sebagai segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah memungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan boleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Suatu hal yang luar biasa di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau boleh saya mengambil tema atau judulnya ada tentang pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari, banyak orang yang berjanji kepada kita,
banyak orang yang membuat suatu kesepakatan dengan kita, perjanjian kita dengan manusia cenderung untuk dapat dibatalkan, cenderung untuk dikhianati, cenderung untuk tidak ditepati. Itulah janji kita sebagai manusia, cenderung seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham yang mewakili kita sebagai orang percaya? Tuhan berjanji kepada Abraham yang adalah tentang bagaimana dengan kehidupannya dia. Tuhan telah berjanji kepada Abraham. Tuhan mengikat janjinya kepada Abraham. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Abraham. Mungkin kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, beberapa hal banyak sekali yang menyangkut tentang janji Tuhan kepada Abraham. Yaitu pertama, Allah memberikan perjanjian Abraham dengan bersumpah kepada dirinya sendiri. Ya, ketika janji itu dilaksanakan, Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Apa saja yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Ya, yang pertama Tuhan berjanji kepada Abraham akan membuat keturunannya lebih banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya, itu salah satu janji Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, Tuhan berjanji juga kepada Abraham tentang tempat di mana ia akan diberikan suatu tempat yang berlimpah susu dan madunya, yaitu di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Ya kan? Yang ketiga, janji Tuhan kepada Abraham, ia akan memberkati keturunannya. Keturunannya adalah keturunan yang mengandung janji, yaitu siapa? Anaknya yang bernama Ishak. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, janji-janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi sampai saat ini. Sebagai orang percaya bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu juga berlaku buat saudara dan saya. Ya. Tuhan tidak hanya berjanji kepada Abraham, tapi Tuhan juga berjanji kepada saudara dan saya. Saudara dan saya terus pegang akan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham itu. Janji kepada keturunannya akan diberkati. Seperti perjanjian lama pada waktu itu. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya juga. Tuhan berjanji akan memberikan berkat kepada keturunan-keturunan saudara dan saya. Jadi saudara jangan pernah ragu akan janji Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada saudara. Saudara boleh mendeklar akan janji Tuhan yang sudah saudara terima saat ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan perjanjian dengan manusia, manusia cenderung gagal, manusia cenderung untuk mengingkari setiap perjanjian itu. Tetapi bagi Tuhan, ketika kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita, kepada anak-anak keturunannya. Ya, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa untuk kehidupan kita, keturunannya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak akan pernah lepas daripada penglihatan, tidak akan pernah lepas dari pantauan Tuhan. Ya, kalau suatu ketika saya membuat ilustrasi, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia datang kepada saudara, kepada rumah tangga saudara pada waktu itu saudara ada di rumah. Hai biara, hari ini saya akan berjanji akan memberkati engkau, keluargamu, semua biaya kehidupanmu, anakmu yang sekolah akan aku biayai, ya, kehidupan rumah tanggamu, kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, aku akan berikan semua itu. Aku akan memberikan semua fasilitas itu kepadamu. Saudara pasti berkata bahwa, ya, terima kasih Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi adalah seorang pemimpin kita. Pemimpin bangsa Indonesia. Saudara meyakini itu. Karena apa? Karena saudara tahu bahwa Presiden Jokowi itu akan selalu menepati janjinya. Secara real, secara manusia, saudara pasti meyakini itu dan percaya. Siapapun yang Pak Jokowi datangin akan percaya akan janji yang Pak Jokowi berikan kepada saudara.
Nah, ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan Pak Jokowi juga, yang telah berjanji kepada saudara untuk memberkati saudara. Masakan saudara tidak percaya? Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan ini yang membuat saudara tidak yakin atau tidak percaya bukan karena sesuatu hal yang di luar di sana. Tetapi apa? Saudara tidak sabar untuk menerima setiap janji yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, bukankah engkau berjanji keturunanku akan diberkati Tuhan melimpah? Kok hidupanku seperti saat ini biasa-biasa saja. Aku mau kemana-mana susah, aku gak ada kendaraan, aku gak punya ongkos, aku gak punya uang, dan lain sebagainya. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada saudara, itu sangat luar biasa. Abraham, dalam pembacaan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana seorang Abraham yang begitu sabar menantikan setiap janji Tuhan. Oleh sebab itu, dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Abraham sabar, maka janji itu digenapi di dalam kehidupannya Abraham. Ya, itulah yang janji Tuhan berikan kepada Abraham, kepada saudara dan saya juga. Ya, ketika kita berpegang teguh akan setiap janji Tuhan, Tuhan pasti akan menepati setiap janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dikatakan di situ ayat 14, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, akan membuat engkau sangat banyak keturunannya. Ya. Ayat 15, 16 kemudian, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah menjadi suatu pengokohan baginya. Ya, kita tahu bahwa Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya. Makanya dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Untuk meyakinkan Abraham, makanya Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri untuk mengikat perjanjian itu dengan Abraham. Saya percaya bahwa ketika saudara sabar dalam menantikan setiap janji Tuhan, saudara pasti akan diberkati. Kuncinya cuma satu, saudara sabar. Banyak orang di luar sana tidak sabar untuk setiap menerima janji dan berkat Tuhan. Mereka mau percayanya secara instan saja. Ketika Tuhan berjanji hari ini, pasti hari ini akan digenapi. Ketika Tuhan berkata besok akan digenapi. Tuhan kita bukan Tuhan yang matematik, yang 1 ditambah 1 adalah 2. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tahu. Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tetap teguh di dalam setiap menerima janji-janji Tuhan. Kita harus sabar. Tidak ada kata lain selain kita sabar untuk menerima janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, pengharapan itu adalah sebagai sauh yang kuat. Saudara tahu apa arti sauh? Sauh itu kalau di dalam bahasa Indonesianya jangkar. Kalau kita lihat ada kapal, ketika kapal itu bersandar, nah jangkar itulah yang ditaruh di dalam laut. Sangat berat, terbuat dari besi, baja yang tidak mudah untuk tergoyahkan ketika kapal itu bersandar, berlabuh. Nah, ini ibaratkan kepada saudara dan saya. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, berharap kepada sauh itu, jangkar itu, agar saudara menjadi kuat di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak mudah goyah. Kalau sauh yang lemah, sauh yang atau jangkar yang terbuatnya mungkin bukan dari besi dan baja, itu akan mudah terkena arus ombak di bawah laut itu. Oleh sebab itu, Alkitab sungguh luar biasa menyatakan sauh itu harus terbuat dari besi dan baja. Saudara harus berakar kepada sauh dan besi yang Alkitab katakan di dalam firman Tuhan ini. Saudara harus kokoh bersandar kepada
sauh itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan Alkitab tadi bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa tidak dikatakan bagi roh kita? Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 1 Korintus 6:17, roh kita terikat sama Tuhan. Roh kita sudah aman di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi jiwa kita belum. Jiwa kita itu seperti sauh yang terbuat mungkin dari benda yang ringan, mudah terombang-ambingkan. Itulah saudara dan saya. Tetapi Alkitab mencatat, jiwa kita itu mudah tergoyahkan. Jiwa itu apa sih? Pikiran, perasaan, kehendak kadang suka berubah. Oleh sebab itu, ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan mudah tergoyahkan oleh apapun juga di dalam kehidupan saudara. Rupa-rupa angin pengajaran, bahkan di dalam kehidupan saudara, saudara punya masalah, datang kepada Tuhan. Saya percaya sebagai hamba Tuhan, engkau akan menerima kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan. Ya, ketika saudara percaya akan janji Tuhan, saudara akan menerima sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Ya, Galatia 3 ayat 29 sebagai bagian terakhir. Jikalau kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya, sebagai bagian terakhir, kita buka di dalam kitab Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah diberikan itu, yang dijanjikan itu. Ya. Di dalam Galatia 3:29. Dan jikalau Kristus, kita buka di dalam kitab Galatia 3 ayat 14. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya roh itu sudah bersama-sama dengan saudara, sudah ada di dalam hati saudara, sehingga saudara dapat menerima setiap janji-janji Tuhan. Karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Ya, Galatia 3 ayat 29. Kita buka, kita baca sama-sama. Dan jikalau kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita secara rohani adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima setiap janji-janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pegang terus terhadap setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat Abraham dan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ingat bahwa ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, mengikat perjanjian itu dengan Abraham, dan Abraham itu diberkati, dan setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Kepada Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Masalah boleh datang, apapun boleh terjadi di dalam dunia ini. Pengharapan kita hanya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai imam besar kita yang akan selalu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dimanapun kesibukan saudara beraktivitas, di dalam pekerjaan, di dalam studi, terlebih lagi di dalam pelayanan saudara, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara akan kecewa ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara akan kecewa ketika saudara mengandalkan orang, mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan, pakailah hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah saksi
untuk memberitakan kasih kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada, menjadi saksi. Mungkin saudara berpikir jadi saksi Tuhan memberitakan Injil itu kan susah. Itu karena saudara mengandalkan akal dan pikiran saudara sendiri. Tapi pakailah hikmat yang daripada Tuhan. Saudara pasti akan diberkati. Saudara akan dimampukan. Saudara akan diberikan kekuatan oleh hikmat yang daripada Tuhan. Karena saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang akan memampukan saudara, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan saudara sesuatu yang luar biasa yang mungkin saudara tidak terpikirkan akan hal itu. Mujizat Tuhan terjadi ketika saudara menumpangkan tangan banyak orang. Orang sakit itu sembuh. Lihat saudara di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yesus begitu sabar. Yesus begitu luar biasa ketika dia memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia diolok-olok, bahkan dia dicaci. Tetapi tidak ada keluar pun sepatah kata pun dari mulut dia untuk mengutuk orang itu. Tetapi justru dia memberkati orang itu. Kita tahu ketika ada penjahat yang di kanan kirinya Tuhan Yesus waktu disalib. Yang satu berkata bahwa kita berhak menerima hukuman ini. Yang satu mencaci dia. Selamatkan dirimu, baru selamatkan kami. Tetapi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan perkataan itu, yang sebelahnya berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang untuk kali yang kedua sebagai Raja. Yesus berkata, tunggu dulu, kamu harus bertobat dulu. Tunggu dulu, kamu harus dibaptis dulu. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan yang kekal. Tidak ada satupun yang dapat membatalkan setiap janji Tuhan kepada saudara. Ketika pintu satu tertutup, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain. Sehingga saudara akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dimanapun saudara melakukan tugas dan tanggung jawab saudara. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus. Salah satu kuncinya adalah saudara harus sabar untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus materaikan firman yang sudah kami baca agar kami dapat menerima kebenaran itu Tuhan. Menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang akan selalu menolong memampukan kami. Untuk kami tetap sabar. Untuk kami yakin dan percaya menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu, Pastor Ivan Tompul bersama Ibu Ruth dan juga tim penggembalaan yang ada di Australia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Ketika kita mengandalkan Tuhan, dimanapun kita berada, tangan Tuhan selalu menolong kita. Berkati juga setiap kami semua yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan ajar kami untuk sabar, untuk menerima janji Tuhan. Dan berikan kekuatan kami agar kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun kamu berada saat ini. Kasih tangan Tuhan yang berlubang paku itu akan selalu menolong dan memberkati saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama berkata,
Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.